480, episode 91 One Fable Single 4. Diupload oleh Baca Suara. Pas susut. Jejak-jejak sebuah fabel menodai Unbreakable Fight. Asap tebal muncul dari dongeng yang terbakar ini. Apa yang dulunya adalah sejarah seseorang sekarang tersebar sebagai abu. Helai rambut putih Kim Nam-woon yang basah kuyup di ujung pedang. Ini adalah pilihan Kim Dok-ja. Saya menyaksikan rambutnya tersebar dalam asap abu-abu ini dan membuka mulut saya. Ketika aku masih muda, aku benar-benar membencimu. Ketika saya masih asyik membaca Cara Bertahan Hidup, Kim Nam-woon adalah satu-satunya karakter yang tidak bisa saya simpati. Jika setiap orang yang muncul dalam novel itu adalah hiyung saya, ayah saya, dong sayang saya, dan nuna saya, maka... Kemudian, karakter Kim Nam-woon adalah kisah peringatan bagi saya. Yang disebut keadilan Anda tidak memiliki martabat, dan pembunuhan Anda tidak pandang bulu. Bocah berusia 18 tahun itu beradaptasi dengan dunia abnormal ini lebih cepat daripada orang lain. Dia adalah inkarnasi yang menggunakan pisaunya dengan sembrono dan kesombongan, sambil melemparkan dirinya sepenuhnya ke kegelapan. Tanpa ragu melakukan tindakan kejahatan, sambil memuntahkan satu baris klise demi satu. Ciri-ciri seperti itu begitu jelas muncul dan diri saya yang lebih muda tanpa malu-malu bisa membenci orang ini. Kejahatan dibuat hanya supaya seseorang bisa membenci dan membencinya tanpa menahan diri. Itu adalah Kim Nam-woon. Kamu adalah penjahat. Itu cerita yang sama dulu dan sekarang. Petik 2. Aku bergumam seolah-olah aku sedang berbicara pada diriku sendiri. Dongeng menodai bilah yang menetes seperti darah. Kim Dok-ja, sekarang dewasa, sedang menatap Kim Nam-woon sekali lagi. Sama seperti bagaimana karakter dari Cara Bertahan Hidup berubah di dalam skenario, orang yang membaca cerita itu, saya, juga berubah juga. Sekarang saya sudah cukup tua untuk mencari tahu mengapa ia harus menjadi penjahat. Mungkin itu kesalahan Kim Dok-ja bahwa Kim Nam-woon harus menjadi penjahat. Karena, aku membaca Cara Bertahan Hidup saat itu. Karena, saya menawarkan pendapat saya kepada penulis, dan seperti apa yang akan dilakukan Constellation, saya mengevaluasi dan menghakiminya. Penulis NIM yang terhormat, apakah Kim Nam-woon harus menjadi kawan lagi kali ini? Karena, saya percaya bahwa dia hanyalah karakter yang diciptakan penulis, bukan orang yang hidup dan bernafas. Ketika saya memikirkannya, alasan mengapa saya membenci Kim Nam-woon sangat sederhana. Yu Jung-hyuk selalu menganggapmu sebagai rekannya. Dari semua orang dari Ways of Survival, Kim Nam-woon sangat mirip dengan saya. Meskipun dia tahu bahwa kamu adalah bajingan jahat, meskipun dia tahu bahwa kamu melakukan hal-hal jahat. Bahkan kemudian, dia menerimamu. Jika saya adalah dia, bagaimana saya akan berubah? Sekolah menengah Congil tahun kedua Kim Nam-woon. Seorang siswa sekolah menengah biasa yang hidup di bawah tekanan belajar dan berselisih dengan orang tuanya. Apa yang akan terjadi jika anak sekolah menengah itu didorong sendirian di lingkungan yang ekstrim di mana dia tidak bisa bertahan hidup tanpa mengambil nyawa orang lain, dan tidak ada yang ada di sana untuk melindunginya? Awalnya, saya berpikir bahwa Yu Jung-hyuk sedang memikirkan manfaat praktis. Karena, Anda sebagai inkarnasi memiliki potensi besar, itu sebabnya. Tetapi ketika saya memikirkannya lagi, ada orang lain dengan potensi yang sama besarnya dengan Anda. Meski begitu, Yu Jung-hyuk selalu menerima Anda sebagai kawannya setiap kali perubahan. Petik 2. Jika itu aku, apakah aku bisa membuat pilihan yang berbeda? Sambil mengulangi giliran pertama, putaran kedua, lalu putaran ketiga. Bahkan pada 999, akankah saya selamat dengan membuat pilihan yang berbeda dari Kim Nam-woon sejak saat itu? Petik 2. Ketika aku memikirkannya lagi sekarang, mungkin itu bukan Yu Jung-hyuk yang mengejar manfaat praktis, tetapi aku. Dari ketika saya mulai membaca Cara Bertahan Hidup, usia Yu Jung-hyuk tetap 28 tahun. Dia sudah dewasa saat itu, dan bahkan sekarang juga. Mungkin dia sudah tahu kebenaran, bahwa hidup adalah akumulasi dari pilihan seseorang, bahwa pilihan yang tak terhitung itu menumpuk akhirnya menjadi fabel layak satu orang. Bahwa tidak ada yang dirancang untuk menjadi jahat sejak kelahirannya. Sama seperti bagaimana belokan pertama berbeda dari belokan kedua, belokan ke-998 juga berbeda dari belokan ke-999. Dan itu mungkin alasan sebenarnya mengapa dia mengulangi regresi setelah sekian lama. Pisau itu berhenti di udara. Unbreakable Fight dengan samar menggali arteri karotid Kim Nam-woon yang bingung dan berhenti di sana. Saya berbicara dengan nada suara setengah mendesah. Tapi itu tidak berarti kamu bisa dimaafkan atas apa yang telah kamu lakukan. Apa yang ingin saya katakan kepada Anda, adalah... Petik 2. Kim Nam-woon. Gelombang status yang luar biasa menyerbu masuk dari belakangku. Seseorang berlari ke sisi ini seperti tank sambil menerobos rentetan serangan penembakan. Itu giliran Yi Ji-hye ke-999. Semua karena Kim Nam-woon mendapati dirinya dalam bahaya, dia meninggalkan pulau-nya, menerobos penembakan, dan buru-buru mendekati sini, bahkan dengan mengorbankan seluruh sosoknya yang menjadi compang camping dengan menghadapi serangan langsung.
Kamu diberkati, bukan? Anda bahkan memiliki kawan yang khawatir tentang Anda sejauh itu. Petik 2. Kata kawan menyebabkan mata kosong Kim Nam-woon bergetar. Bukan hanya Yi Ji-hye yang bergegas menuju tempat ini. Saya mengira punggung saya semakin panas, yang diikuti oleh sensasi mengancam yang merambat di tengkuk saya. Itu adalah api retribusi. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Uril giliran 999, yang telah terlibat dalam pertempuran melawan Yu Jung Hyok hanya sedetik yang lalu, berdiri tepat di belakangku bahkan sebelum aku menyadarinya. Perlahan-lahan aku menggeser kepalaku ke arahnya. Dia pasti melarikan diri dari pertempuran dengan tergesa-gesa, karena sayapnya yang putih pucat semuanya tercabik-cabik, dengan luka yang dalam terlihat di seluruh tubuhnya. Hanya pandangan sekilas yang memberitahu saya bahwa dia terluka parah. Dia telah mengabaikan semua kebencian dan kebenciannya, bahkan keinginannya untuk menang, dan memilih untuk terbang ke sini semua karena bahaya bagi kehidupan Kim Nam-woon. Ada beberapa hal yang tidak akan berubah bahkan setelah menjadi dewa luar. Kawan-kawan rela mempertaruhkan hidup mereka hanya demi satu orang, karena mereka adalah orang-orang seperti itu. Mereka harus melihat akhir pergantian ke-999 tanpa kehadiran Yu Jung Hyok. Skema saya, iya, itulah yang ingin saya tanyakan pada Anda. Petik 2. Seiring dengan suara pendaratan lembut, Yu Jung Hyok muncul di belakang Uril pada giliran ke-999. Pedang iblis surgawi gelapnya bertujuan ke lehernya. Emosi di matanya jelas rumit. Ekspresinya sepertinya mengkritik saya, tetapi pada saat yang sama, juga bersimpati dengan pilihan saya. Mungkin keduanya. Matanya seakan menyiratkan bahwa, setelah semuanya berubah seperti ini, aku harus melakukan apa yang kuinginkan di sini. Saya akan melakukan itu tanpa seseorang memberi saya izinnya. Kamu dan Raja Dewa Luar lainnya bisa dengan mudah menghancurkan bumi jika kamu benar-benar menginginkannya. Kata-kataku membuat mata Uril pada belokan ke-9 bergetar sedikit. Skenario kiamat hebat saat ini sedang berlangsung. Kami tidak berbicara tentang skenario lain, tetapi kiamat hebat terjadi dalam skenario ke-98. Sebuah skenario yang bahkan konstelasi langit yang jauh tidak berani ikut serta, karena takut kehancuran total dan kekal mereka. Minimal, Dewa Luar, yang turun dalam skenario ini memiliki kekuatan absolut untuk dengan mudah mencela setiap konstelasi. Dengan hanya menjentikkan satu tangan, setiap pulau di Samudra Pasifik musnah. Saya masih ingat dengan jelas kalimat itu dari novel aslinya. Raja-raja, ini bahkan dapat memanggil asteroid dari luar angkasa dan membuatnya bertabrakan dengan planet ini jika mereka mau. Mereka adalah eksistensi yang, setelah turun ke dunia ini sebagai malapetaka, dapat menyeret probabilitas yang jauh lebih besar dan menggunakannya sesuka hati. Kenapa kamu tidak melakukan itu sejak awal? Dan semua rencana saya dimulai dari pertanyaan ini, mengapa mereka tidak mencoba menghancurkan bumi langsung dari pintu gerbang? Uril giliran 999 tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Kurung siku buka titik. Itu adalah. Sebenarnya, saya sudah menebak jawabannya. Karena, orang-orang ini bukan dewa luar yang muncul dalam novel asli. Bahkan jika mereka dari garis dunia lain, mereka adalah individu yang mulai dari bumi dan berhasil membersihkan skenario. Bumi adalah rumah mereka, tempat dimulainya fabel mereka, dan di mana kehidupan mereka juga berakhir. Tetapi mereka selamat sebagai tragedi. Mereka kehilangan yang berharga karena dewa luar dari garis dunia lain. Artinya, mereka sudah muak dan bosan dengan hal ini tentang invasi garis dunia lain. Dan sebagainya. Bisakah orang-orang seperti itu menghancurkan seluruh garis dunia hanya demi tujuan mereka? Kamu tidak pernah punya niat untuk benar-benar membunuh kami. Pergantian 999 Yi Ji-hye mengatakan ini, bahwa mereka akan menggunakan garis dunia ini sebagai pengorbanan untuk menghidupkan kembali skenario mereka sendiri. Namun, apakah itu benar? Dia sudah penuh dengan ketidakpercayaan terhadap, jadi bisakah dia benar-benar percaya pada janji dengan kata-kata Dok Kaebis hebat dan bertindak seperti ini? Dan apakah giliran Uril yang ke-999 benar-benar setuju untuk mengikuti itu? Sejak awal, kalian semua tidak mampu melakukan itu. Pertarungan ini adalah kerugianmu sejak awal. Petik 2. Itulah jawaban yang saya dapatkan. Mayoritas mutlak dari Constellation sangat terkejut dengan penilaianmu. Cara untuk melindungi pergantian regresi kami tanpa menyangkal pergantian ke-999. Deklarasi percaya diri saya menyebabkan Uril giliran ke-999 memelototiku dengan mata yang rumit. Yi Ji-hye dari belokan yang sama terhuyung-huyung ke sisinya dan diam-diam meletakkan tangannya di kepala Kim Nam-woon. Dia menatapku dengan bingung, sebelum mengalihkan kepalanya. Kim Nam-woon menangis. Dia pasti merasa sedih tentang sesuatu, karena dia menangis terseduh-seduh. Giliran 999 Uril tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya menonton adegan ini dimainkan. Kurung siku buka. Kenapa kita tidak berhenti di sini? Yi Hyun Seong berjalan lebih dekat menyuarakan pendapatnya. Dan apa yang harus kita hentikan? Uril, kamu sudah tahu ini juga, bukan? Ini bukan yang kita inginkan. Kami tidak akan menyelesaikan apapun dengan jenis. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikannya?
Suara Uril terdengar datar, suara yang dipenuhi keputusasaan yang dihabiskan oleh bentangan waktu yang tak terhitung. Aku selalu memberikan segalanya untukku. Seperti yang saya janjikan, saya melihat ke ujung dunia. Meski begitu, saya tidak bisa menyelamatkan siapapun. Saya menjadi dewa luar, dan melanjutkan sambil memimpikannya pembalasan saya. Bahkan ketika saya tahu bahwa pembalasan saya tidak ada gunanya, saya menyangkal fakta itu dan sampai sejauh ini. Namun, Anda sekarang mengatakan kepada saya untuk menyerah pada hal lain, setelah sejauh ini. Bicaralah, King of the Silverlight Heart. Aku tidak tahu jawabannya. Hanya saja, saya percaya kisah orang-orang ini akan menunjukkan sesuatu kepada kita. Sesuatu. Apakah Anda mengatakan itu, bahkan setelah kami sampai sejauh ini, masih ada hal lain yang perlu kita lihat? Aku juga tidak tahu itu. Namun, saya punya perasaan tertentu. Perasaan ini, alasan mengapa kami dari belokan ke-999 menjadi dewa luar, dan bertahan selama ini adalah untuk saat ini. Tidakkah kamu juga merasa seperti itu? Uril ke-999 memandang ke langit. Langit menangis, bintang-bintang di sana tanpa berpikir berkedip pergi. Mendesak untuk kesimpulan dari fabel yang telah ia tunggu untuk waktu yang lama. Saya melihat sekeliling untuk menemukan teman kami sudah tiba di sini. Han Suyong, Yu Sang-ah, Jong Hui-won, Yi Ji-hye, Sin Yu-seng, Yi Gil-yong. Mereka mengelilingi dewa luar, seolah-olah mengelilingi mereka, dan menunggu sinyal saya sambil tetap siap untuk mengambil tindakan setiap saat. Uril giliran 999 bertanya dengan keras. Mengapa itu mungkin bagi orang-orang ini, tetapi tidak bagi kita? Flames of the Retribution, yang terbakar dengan ganas berteriak juga. Kurung siku buka. Titik. Kenapa? Mengapa kita gagal? Saat itulah, seseorang berani membuka mulut. Mengapa kamu berpikir bahwa kamu telah gagal? Itu adalah Yu Jung Hyok. Dia bertanya sementara pedang iblis surgawi iblisnya, masih dilatih di leher Uril. Apakah kesimpulan yang kamu tidak ingin melihat kegagalan akhir? Mungkin mengejutkan, saya tahu persis milik siapa kata-kata itu. Bahkan jika akhir dunia ini adalah sebuah tragedi. Jangan berpikir bahwa kalian semua telah gagal. Itulah yang dibelokkan pada giliran 999, Yu Jung Hyok kepada teman-temannya sesaat sebelum kematiannya. Giliran 999 Uril bergidik. Di antara frustrasinya yang tak terbatas, jejak kegembiraan yang paling samar keluar. Dia berjalan lebih dekat dengannya sambil berbicara dengan suara bergetar. Apakah kamu benar-benar, Yu Jung Hyok, yang aku tahu? Yu Jung Hyok tidak membalasnya. Saya ingin berbicara dengannya. Tolong, panggil dia ke permukaan. Bahkan jika itu hanya sekali, aku ingin bertemu dengannya lagi. Saya ingin bertanya padanya. Dan saya. Uril giliran 999 berpegangan pada tangannya seolah-olah untuk memohon padanya. Sekarang, dia juga pasti sudah merasakannya, bahwa di dalam, Yu Jung Hyok, ini adalah versi ke-999 dari dia yang dia cintai. Sebenarnya, saya memang meminta, Secretive Plotter, untuk memanggil Yu Jung Hyok pada belokan ke-999 ketika saya sibuk memasak rencana ini sebelumnya. Yang diandalkan oleh Raja-Raja Dewa Luar, ini adalah versi Yu Jung Hyok. Jadi saya berpikir bahwa saya mungkin dapat membujuk orang-orang ini jika saya berhasil mendapatkan bantuannya. Maaf, tapi itu tidak mungkin. Namun, Secretive Plotter menolak permintaan saya. Persis seperti bagaimana Yu Jung Hyok saat ini mengatakan bagiannya. Apa yang akan kamu lakukan setelah orang itu dipanggil ke sini? Itu adalah, jika dia menyuruhmu untuk menyerah, apakah kamu akan melakukan itu? Jika dia memberitahu Anda untuk mendengarkan tuntutan kami, maka apakah Anda akan mengikuti perintahnya lagi? Petik 2. Warna kulit pada tikungan ke-999, Uril, semakin pucat dengan setiap kata yang diucapkan. Saya ingin mengatakan kepadanya bahwa itu sudah cukup, sayang sekali, dia tidak berhenti di situ. Kata-katanya mengalir seperti serangan pedang tanpa ampun. Dan sejak titik tertentu, saya menyadari sesuatu yang lain. Yang menolak permintaan saya bukanlah Yu Jung Hyok, atau Secretive Plotter. Giliran 999, Yu Jung Hyok, menjaga kesunyiannya. Sekarang giliran 9 Yu Jung Hyok yang menolak untuk muncul. Pada saat itu, kesadaran yang terlambat menyapu saya. Begitu banyak waktu telah berlalu, namun kamu masih tidak bisa memutuskan apapun tanpa kehadirannya. Baru sekarang rasanya aku bisa mengerti segalanya, seperti, mengapa dia menolak untuk mengindahkan permintaanku. Seperti, mengapa giliran 999 Yu Jung Hyok memilih untuk tidak muncul di hadapan teman-temannya. Story kisah 999 giliran diselesaikan melalui absennya Yu Jung Hyok. Teman-temannya hidup terus dengan tujuan untuk membangkitkannya, untuk bertemu dengannya lagi, dan untuk membalas kematiannya. Mereka bertahan saat menggunakan tujuan-tujuan itu sebagai alasan hidup mereka. Dalam hal itu, apa yang akan terjadi pada kehidupan mereka setelah alasan mereka tidak ada lagi? Busa yang diciptakan oleh ombak menggulung kaki kita. Samudera besar itu tenggelam. Laut ini terasa sangat asing, seperti orang asing yang datang dari tempat yang sangat jauh. Dan di tengah lautan ini, dewa luar, yang membentuk pulau menahan napas dan menatap raja-raja mereka.
Dan salah satu dari raja-raja itu mengatakan bagiannya. Kurung siku buka. Jadi, begitulah adanya. Seperti kapal yang akhirnya menemukan tujuannya setelah menjelajahi samudera yang tak berujung dan tak terbatas untuk periode waktu yang tak terhitung. Jadi, itulah yang kamu inginkan, Yu Jung Hyok. Getaran pada putaran 999, Uril perlahan berhenti. Fin,